Sebanyak 753 PPPK guru yang telah diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari formasi guru kelas SD dan guru mapel SMP se-Kabupaten Blora menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dari Bupati Blora, Haji Arif Rohman SIP MSI. Penyerahan dilakukan Bupati Arif dengan dirangkaikan apel pagi bersama di halaman kantor Dinas Pendidikan Kamis 23 Juni 2022. Acara ini dihadiri oleh Kepala BKD Kabupaten Blora, Dr. Andas Heru Eko Wiono MSI, Kepala Dinas Pendidikan Aun Rofik, dan jajaran struktural Dinas Pendidikan. Bupati Haji Arif Rohman SIP MSI dalam sambutannya mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bupati juga berpesan dengan diserahkannya SK ini bisa menjadi pelejut semangat untuk lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak generasi penerus Blora. Alhamdulillah, saya merasa senang pagi hari ini bisa hadir di sini dalam rangka penerimaan SK P3K Jabatan Guru Fungsional, mengucapkan selamat dan sukses atas nama pemerintah Kabupaten Blora. Panjenengan semua ini adalah manusia beruntung ya, karena dari hampir 1 juta masyarakat Blora yang dapat SK P3K ya 753 orang ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi terdiri dari guru kelas SD sebanyak 639 orang, guru mapel SMP sebanyak 114 orang. P3K ini masa kontraknya 5 tahun. Panjenengan sudah dinyatakan sebagai ASN dan 1 tahun sebelum masa kontrak habis akan dievaluasi kinerjanya. Dan nanti juga bisa seperti apa kebijakannya, tentunya kita akan ikuti dari pemerintah pusat. Bapak Ibu dan sekalian, sebelum penerimaan SK hari ini, hak-hak panjenengan sudah diterimakan pada P3K. Jadi gajinya sudah diserahkan mulai bulan Mei dan Juni. Kita termasuk saya dan Pak Kepala Dinas dan yang lain ini harus bersyukur. Di saat yang lain sulit mencari kerja, kita alhamdulillah diberikan kenikmatan bisa digaji oleh negara. Oleh karena itu, tentunya saya berharap tanggung jawab yang sudah diemban oleh panjenengan semua, amanah dari negara ini, kita harus lakukan sebaik mungkin. Harus jadi contoh bagaimana kita mengabdi sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan niat ikhlas. Dari rumah harus diniati, yo aku wis beruntung wis dadi P3K. Nah, ini harus diniati biar semuanya ketika jenengan menerima haknya, kewajibannya harus dijalankan. Bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Karena ya tadi dengan ikhlas, dengan niat ikhlas, setiap langkah kita semuanya saja, mengingatkan diri saya juga dan juga yang lainnya termasuk teman-teman P3K ini, melangkah dari rumah diniati sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kalau panjenengan dari rumah niat sebagai pendidik ini mendidik anak-anak kita dengan ikhlas, insya Allah setiap langkah yang panjenengan lakukan ini akan mendapatkan pahala. Nah, ini. Jadi ini bentuk dari pengabdian, karena seperti kita ketahui IPM Blora ini masih rendah, termasuk di tingkat pendidikannya. Angka putus sekolah juga masih lumayan tinggi. Nah, oleh karena itu, panjenengan saya harap untuk membantu kami bagaimana terkait dengan kualitas mutu pendidikan, karena SD dan SMP ini tanggung jawab kita. Di lingkungan sekitarnya tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Bagaimanapun caranya harus punya kewajiban selain mengabdi di sekolah masing-masing, di desanya masing-masing. Tolong kami dibantu. Kalau ada anak-anak usia tingkat SD, SMP yang tidak sekolah, harus diajak sekolah. Kalau dia tidak mampu dari sisi ekonomi, nanti akan kita bantu. Jadi tolong Pak Kadinas ya, untuk anak-anak kita tingkatan SD, MI, SMP, MTS dan sebagainya, karena ini merupakan kewajiban kita, harus ada datanya. Saya minta nanti karena apa anak-anak ini tidak sekolah. Nah, kalau memang alasannya ekonomi atau keluarga, nah nanti kita dengan Pak Camat dengan Kades akan minta
untuk bagaimana kita anggarkan. Jadi saya minta soal angka putus sekolah ini menjadi salah satu tolak ukur kita. Jadi tidak ada rumus anak-anak Blora yang usia SD SMP ini putus sekolah. Semuanya harus bisa sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, harus mendapatkan hak-haknya. Ini hak pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi katanya SDM itu menjadi visi kami, misi kami, ini menjadi salah satu hal yang kita prioritaskan. Begitu juga tingkat SMA, SLTA, kita juga terus mengawal dan mendorong agar anak-anak kita punya hak dan kesempatan untuk bersekolah juga. Dan juga di tingkatan perguruan tinggi, apabila ada anak-anak berprestasi di desanya masing-masing, anaknya pinter, tapi karena kemampuan ekonomi keluarganya kurang, juga nanti ada beasiswa dari kita. Banyak sekali, saya kemarin berkumpul dengan hampir 30 perguruan tinggi. Ini saya rencana hampir sekitar 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang sudah bekerja sama dengan Pemda. Nantinya anak-anak Blora bisa kuliah di perguruan tinggi tersebut. Karena jenengan bisa jadi P3K ini karena sekolah. Ini kalau nanti anak-anak kita tidak diberi kesempatan sekolah, yang meneruskan siapa lagi? Nah, ini kita harus mengawal tentang hal tersebut. Jadi terkait dengan bidang pendidikan, kami minta tolong untuk sinergi dan kerjasamanya. Intinya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan bagi masyarakat. Karena kita ini sudah ditakdirkan menjadi pemimpin di tingkatan masing-masing, baik pemimpin keluarga maupun pemimpin yang guru adalah memimpin siswa-siswinya di kelasnya masing-masing. Nah, tentunya ada sebuah dalil kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi, bahwa ketika seorang pemimpin ini diberikan amanah, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau pertanggungjawaban dunia ketika diperiksa oleh pengawas selesai, tapi di akhirnya nanti panjenengan akan ditanyai semua. Ketika digaji oleh negara, jenengan dikasih tugas untuk mendidik anak-anak di sekolahnya masing-masing, tanggung jawabnya seperti apa? Kalau bisa lolos, insya Allah jenengan nanti yang masuk surga pertama semua ya. Jadi tolong ini, dan kita harus punya prinsip bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup ini. Khairun nas yanfa'uhum linnas, bagaimana kita harus menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah yang bisa memberikan kemanfaatan, baik itu kemanfaatan di lingkungan keluarga maupun kemanfaatan di masyarakat, maupun bagaimana kita berkiprah di unit sekolahnya masing-masing. Jadi harus menjadi contoh. Nah, ini apalagi nanti masih ada yang honorer dan sebagainya, kita juga berupaya bagaimana yang lain yang masih belum P3K ini kita terus usulkan bagaimana nanti bisa menyusul panjenengan semua. Jadi GTT PTT ini saya tadi sudah minta laporan ke BKD dan Dignas untuk bagaimana juga menyusul panjenengan untuk nanti diperjuangkan semuanya, baik itu mungkin jalur PNS maupun jalur penerimaan P3K. Jadi kita berharap semuanya nanti yang masih belum keterima di P3K maupun di PNS nanti bisa menyusul panjenengan semua. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Ini kira-kira SK-nya langsung digadek nopo. Wah, nopo SK itu kemarin ada itu beberapa yang takut terus ini. SK-nya P3D nopo P3K gitu. Padahal wis ditompo gaji kan, mestinya saman. Bisa nguber SK ya. Hati-hati ya. Kojo ngasih terus digadekna terus gajinya minus tuh. Nah, gajinya minus tuh sambat maneh ya. Harus mampu berhemat, dan juga jangan lupa ini untuk juga saya udah minta ini. Jadi kalau 2,9 ini 2,5%-nya berapa ya? Zakatnya ya? Berapa ratus ribu? Ada 100 ya? Nah, ini harus diikhlaskan itu. Pokoknya tak potong kabeh iki. Kalau 0,9 langsung dipotong gajinya 2,5%. Nah, karena kita ini harus punya, nah orang dipaksa mesti dolali.
aku wis anu Pak, wis anu dhewe gak iso sebagai seluruh ASN, PNS maupun PDKK. Kemarin BKD saya minta gajinya langsung. Soalnya nanti orang dipotong sih mesti di nol terus anu wis alasane sentek Pak gajiku Pak. Wis anu halah ra iso pokoknya kan 2,9 kalau 2,5 nggak ada 100.000. Tapi itu manfaatnya sangat luar biasa. Jadi dari gaji panjenengan yang dipotong 2,5% untuk Basnas itu bisa menolong saudara-saudara kita. Ada yang nggak bisa sekolah, dan penerima terbesar itu dari Diknas. Jadi dari sekian itu saya perintahkan harus kembali ke UPZ masing-masing. Dan selama ini Diknas sangat penerima terbesar ya. Nah, dan itu bisa dikembalikan ke keluarga Diknas yang tadi, yang untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, untuk penjaga sekolah yang mungkin belum beruntung dan sebagainya. Silakan dikembalikan lagi ke UPZ-nya masing-masing dari jenengan dan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dulu sebelum saya dilantik bupati itu penerimaan zakat kita itu per bulan paling sekitar 50 juta lah, ya ada. Begitu saya jadi, saya bikin satu lembar surat, saya paksa ini surat edaran bupati, pokoknya dipotong 2,5%. Alhamdulillah dari 50 sekarang kita sebulan hampir 700 sampai 800 juta. Nah, jenengan ini sebagai istilahnya tolak balak ya. Jadi jenengan ikhlas ya, ikhlas ya. Alhamdulillah. Jadi Pak BKD, Pak Kadinas ya, tolong dengan BPKD langsung gajinya ini otomatis kepotong 2,5%. Jadi ini sakno kanggo Basnas. Saurunge di Penobang kok malah hilang kabeh. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, semoga bermanfaat, dan saya ajak panjenengan semua kita niat mengabdi untuk masyarakat. Sekedar diketahui, dari jumlah tersebut setidaknya ada 639 guru SD dan 114 guru mapel SMP. Usai apel penyerahan SK dan arahan Bupati dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan para PPPK berdasarkan masing-masing korwil kecamatan.